Baik jamaah sekalian, kita akan mendiskusikan beberapa ayat dari surat An-Nur kalau tidak salah secara tahlili. Secara tahlili artinya ini walaupun di depan saya adalah sarjana-sarjana tafsir, tapi tetap saya ulang sedikit supaya merefresh apa yang sudah kita ketahui, dan jika ada yang belum tahu jadi tahu. Jadi menafsirkan secara tahlili artinya kita mengkaji ayat secara berurutan. Nah, salah satu yang menjadi kekhasannya adalah kita bisa memperoleh banyak tema dalam satu makro, satu kali duduk seperti ini temanya banyak, walaupun temanya tidak akan mendalam dikaji. Kenapa? Karena ayat kita baca ayat 54 misalnya. Nanti ayat 54 ini tentang kekhalifahan. Lalu nanti ayat ke-56 tentang sholat, zakat, taat pada Allah dan Rasul. Lalu ayat 58 terkait dengan etika masuk ke dalam rumah atau etika bertamu. Maka dalam 4 ayat kita membahas beberapa tema besar. Ya tadi, kelebihan dan kekurangannya sekaligus adalah penafsiran tahlili, kita memperoleh banyak tema, dan kekurangannya sekaligus kelebihannya di waktu yang sama adalah temanya tidak ada yang mendalam dikaji karena cuma sekilas. Baik, ini yang pertama, yaitu tafsir tahlili. Yang kedua, izinkan saya menyemangati Anda untuk melakukan penafsiran. Bukan belakangan, kebanyakan kita ini kan konsumen tafsir, dalam artian kita membaca kitab tafsir. Sementara yang dibutuhkan adalah orang-orang yang mampu menafsirkan Al-Quran dan menjawab pertanyaan yang ada di kita sekarang ini. Orang yang menafsirkan Al-Quran itu melanjutkan tradisi kenabian. Jadi ketika Al-Quran turun, Nabi Muhammad menafsirkan masalah-masalah yang ada, beliau jawab dengan tafsiran beliau terhadap Al-Quran, dan tafsiran beliau 100% benar. Nah, ketika beliau wafat, di era sahabat permasalahan muncul lagi, dan Nabi belum memberikan jawaban karena saat itu belum muncul. Maka sahabat menafsirkan Al-Quran. Setelah generasi sahabat ada generasi tabi'in, yang dalam hadis dinyatakan 2 generasi terbaik dalam Islam. Banyak masalah yang baru muncul, lalu para tabi'in pun menafsirkan Al-Quran, berijtihad mencari solusi dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi dari Nabi ke sahabat ke tabi'in, yang kita kenal tokoh-tokoh penafsirnya ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Mas'ud, lalu ada Sa'id bin Musayyab dan seterusnya. Itu menafsirkan Al-Quran, tidak kemudian berhenti, sudah ada Nabi lah, gak usah menafsirkan. Karena kalau Anda berhenti menafsirkan, Anda sudah menolak kemukjizatan Al-Quran, sholihun likulli zaman wa makan, di mana Al-Quran itu akan selalu relevan kapanpun, dimanapun. Setelah tabi'in menafsirkan, ulama-ulama masih terus menafsirkan, oleh Imam Tobari, terus sampai Imam Ibnu Katsir, terus sampai Buya Hamka, terus sampai Pak Quraisy Shihab. Jadi kalau Anda itu tidak menafsirkan Al-Quran, Anda memutus tradisi baik. Siapa yang bisa menafsirkan Al-Quran? Ya Anda, santri tafsir, murid-murid langsung dari Pak Quraisy Shihab. Ya tentu saja kualitas penafsiran kita tidak akan sebagus Pak Quraisy, mustahil. Wajah Anda itu bukan wajah yang soleh seperti Pak Quraisy. Ya soleh biasa lah, kayak saya gini lah. Tidak seperti orang yang banyak ibadah seperti Pak Quraisy. Tidak, jauh kita jauh. Ilmu kita tidak sebanyak Pak Quraisy. Saya pikir nggak bakal ada yang bisa menyamai beliau untuk generasi sekarang ini. Tetapi kita kan punya kuantitas, teman-teman. Pak Quraisy menyediakan orang yang banyak yang dididik, termasuk di kampus-kampus. Saya mau ngomong nih teman-teman, saya mau nguji skripsi, itu skripsi dua-duanya Pak Quraisy Shihab itu.
apa judulnya itu, perspektif Quraisy Shihab, dan saya nggak tahu ada berapa puluh ribu Pak Quraisy Shihab itu ditulis pemikirannya itu. Jadi tradisi menafsirkan Al-Quran itu tradisi yang memang harus dipertahankan. Walaupun kita tahu diri bahwa kita bukan Buya Hamka, bukan Pak Quraisy Shihab, tapi kita ya pasti bisa dikit-dikit lah. Dan yang menarik teman-teman, otak kita yang pas-pasan ini yang 90% diisi untuk TikTok dan YouTube, juga drakor dan Rocky Gerung, cuma 10% doang yang siap untuk dibuat ngaji sebenarnya. Nggak dipakai lagi. Tapi kita dibantu oleh teknologi yang banyak. Hafalan Quran kita tidak sebagus ulama-ulama yang sebelum kita, tetapi ketika kita lupa tinggal buka Android, cari ayatnya di mana sih gitu. Nah itu sebenarnya bantuan Tuhan terhadap kita. Anda nggak boleh menafikan bahwa memang itu anugerah buat kita. Baik, maka Anda dan saya wajib terus menafsirkan. Dan ada satu yang mungkin menjadi kekhasan Anda. Saya ngomong bukan yang buat ibu-ibu ya. Ibu-ibu kan pintar-pintar, ini yang anak muda ibu-ibu ya. Ntar ibu-ibu malah salah paham lagi. Ini yang pada masih sarjana-sarjana ini kan masih muda Bu, masih bisa di yang gadis-gadis dan perjaka ini. Baik, jadi Anda harus terus menafsirkan. Dan ada yang Anda bisa lakukan yang mungkin orang-orang tua tidak bisa lakukan, yaitu memahami Al-Quran dengan cara berpikirnya Gen Z, Gen W, Gen Y, Gen M, semua gen yang ada abjadnya itu. Generasi banyak banget namanya, bingung saya kadang-kadang ya. Ini ibu-ibu ada yang Gen Z kan sih Bu? Anak dan cucunya yang Gen Z Bu ya. Gen Alpha kita Bu, Gen Alpha ya. Emang ada Gen Alpha. Baik, itu yang kemudian menjadi salah satu peluang di mana kita bisa menyapa umat Islam yang sekarang ini punya karakter yang unik-unik tadi itu, Gen Z-an apa itu kita nggak tahu lah. Dan Anda bisa, karena Anda tahu bahasanya, Anda tahu diksi katanya. Orang Indonesia yang sekarang yang muda-muda ini kan banyak banget singkatan-singkatan gitu. Yang kadang-kadang saya ngomong itu sebenarnya kita mau makan apa, nasi goreng, disingkat nasgor. Males banget tinggal main nasi goreng, nambahin 2 suku kata nggak mau. Mendingan nasgor gitu. Tim nasional, timnas. Dan itu kan dari sisi diksi, dari sisi objek yang diobrolkan. Ini orang-orang tua mungkin tidak relate bahasanya ya. Saya masih Gen Z ini, tidak relate. Anda ada peluang untuk itu teman-teman. Bayangkan kalau Pak Quraisy tidak menulis tafsir. Saya sudah berkali-kali bilang, Buya Hamka tidak menulis tafsir. Orang Indonesia susah memahami Quran, emang gampang bahasa Al-Quran itu. Pakai bahasa Arab. Tapi Pak Quraisy dengan baiknya menjelaskan Al-Quran dengan bahasa Indonesia. Maka 300 juta, banyakan kali ya. 200 juta, banyakan lagi. 150 juta orang Islam yang dewasa bisa memahami Al-Quran. Ini bisa, bukan kemudian mereka semua melakukan, enggak, tapi bisa karena bahasa Indonesia. Buya Hamka juga melakukan hal yang seperti itu. Maka kita harus mau menafsirkan Al-Quran. Baik. Kemudian ketika kita menggunakan istilah tafsir kok merasa berat, Anda pakai istilah yang saya pakai, yaitu tadabbur. Kalau tadabbur itu modalnya cuma satu, bisa bahasa Arab saja, nggak perlu ilmu-ilmu yang dalam. Makanya saya kalau ngajar tuh hampir nggak pernah pakai persiapan ya, yang penting paham artinya, tadaburin aja. Nanti tafsirnya sesat, bukan tafsir, tadabur. Nanti tadaburnya sesat, nanti kalau sesat diluruskan sama yang lain. Tadabur itu apa? Tadabur itu merenungi Al-Quran, lalu Anda munculkan hal-hal baik, hal-hal manfaat ilmu yang ada dari
ayat atau dalam ayat Al-Quran yang Anda tadaburi. Tentu yang Anda dapati bisa jadi banyak atau sedikit tergantung dari kemampuan Anda mentadaburinya, apakah bagus atau tidak. Al-Quran malah memerintahkan tadabur itu bukan kepada Anda santri-santri PSG ya, tetapi kepada orang non-muslim. Afala yatadabbarunal Qur'an. Yang pertama, am ala qulubin aqfaluha. Yang kedua, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Hati kita itu apa ada gemboknya sehingga kebenaran Al-Quran nggak masuk. Nah gitu kira-kira. Atau kalau mereka mau berpikir sedikit saja, mereka akan bilang ini ayat atau ini kitab suci pasti dari Tuhan. Karena kalau bukan dari Tuhan pasti punya banyak masalah. Nyatanya Al-Quran selama 15 abad tidak ada masalah. Baik. Saya kadang-kadang berpikir Anda di sini berapa bulan sih? 6 bulan ya? 6 bulan. Kayaknya bisa deh satu orang itu menafsirkan satu surat itu. Jadi ya nanti tinggal dipilih, kalau ternyata tafsirnya bagus bisa disediakan di perpus. Kalau misalnya tafsirnya jelek disegel aja. Disegel, dikasih raja-raja supaya kalau ada yang buka lalu kesurupan. Lah kalau Anda nggak nafsirin, siapa yang nafsirin pertanyaannya? Kalau bukan Anda yang ada di tempat ini, siapa yang menafsirkan Al-Quran? Masa lulusan kedokteran, masa lulusan teknik sipil, masa lulusan matematika? Nanti pas menjelaskan ayat, oke sekarang kita akan membahas surat Al-Baqarah dikalikan surat Ali Imran dibagi dengan surat Al-Maidah, akar pangkat dari surat An-Nur. Dihitung ayatnya. Baik, di kelas juga sudah saya sampaikan kok kewajiban kita untuk menafsirkan Al-Quran, menghadirkan Al-Quran untuk orang yang hidupnya sekarang dan yang akan datang. Karena tugas itu adalah tugas yang sudah dilakukan Nabi, sahabat, tabi'in, terus sampai ulama-ulama sekarang, yang salah satunya yang orang yang sangat saya kagumi adalah Profesor Dr. Quraish Shihab.